pecinta film dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di Sobat Sinema, ruang obrolan Anda tentang dunia layar lebar. Seperti biasa, aku Nepa dan aku Fancy bakal nemenin kalian beberapa menit kemudian untuk kita sama-sama membahas 10 film terbaik tahun ini. Betul sekali, di episode kali ini kita bakal ulas mendalam tentang 10 film lokal terbaik yang lagi trending banget di tahun ini. Iya, bener-bener nih ya, yang lagi trending nih. Ngomong-ngomong soal film nih Nepa, kamu suka film yang bergenre apa sih? Kalau aku lebih suka film yang bergenre romantis dan juga komedi. Kalau kamu kira-kira apa nih? Wah, kalau aku suka film bergenre animasi, action, dan horor. Wow, banyak juga ya Sobat Cinema. Iya, bener banget. Nah, karena aku suka film animasi nih, aku bakal rekomendasi buat kamu dan penontonnya, Sobat Cinema, untuk nonton film top 1 nih, yaitu film Jumbo. Wow. Kamu udah nonton belum sih film Jumbo ini? Kebetulan banget nih, aku belum nonton film ini. Oke, nggak apa-apa. Film Jumbo ini nih tayang kemarin, tanggal 31 Maret 2025, dan berhasil mencetak viewers sebesar 10 juta lebih. Wow, gila banget. Gila banget kan? Fantastis Untuk banget kan? film animasi, angka 10 juta lebih itu angka yang benar-benar fantastis banget nih. Kira-kira film ini menceritakan tentang apa nih? Oke, film ini tuh menceritakan tentang Don, seorang anak yatim piatu yang sering banget dibully banget. Terus dia pengen nunjukin bakatnya, tapi buku peninggalan orang tuanya ini malah hilang. Ya, nah semakin serunya nih film. Nah, Don ketemu sama Jumbo, seekor gajah yang akhirnya sama-sama berpetualangan dengannya untuk mencari buku tersebut. Nah, buku ini cerita film ini nih seru banget, jadi sangat rekomendasi untuk nonton segera. Sobat Sinema, kayaknya aku harus secepatnya nonton. Iya, benar banget. Beralih dari animasi, kita beranjak ke film yang bergenre romantis yang bikin baper jutaan penonton. Di posisi kedua kita punya Komang. Wah, ya, Komang. Film ini tayang pada 20 Maret 2025 dan sudah mencapai 3 juta penonton. Wah, banyak sekali ya nih. Ya, film ini diadaptasikan dari lagunya Raim Laode yang berjudul Komang. Film ini menceritakan kisah cinta beda budaya, yakni Raim dari Buton dan Komang dari Bali. Dalam film ini, kisah cinta mereka tuh diuji habis-habisan, mulai dari perbedaan latar belakang, status sosial, bahkan ada orang ketiga. Akan tetapi mereka tidak menyerah dan mereka tetap berjuang untuk mendapatkan cintanya. Saya benar-benar romantis ya. Dan katanya film ini tuh inspiratif banget buat kalian semua yang lagi LDR dan para pejuang restu mertua wajib nonton. Wajib nonton nih guys. Ada lagi nih, betul, film yang gak kalah romantis dari Komang. Ya, coba tebak itu apa? Apa nih film romantis selain Komang ya? Gue penasaran Di nih. posisi ketiga kita punya Sampai Titik Terakhirmu. Film ini menceritakan kisah cinta tulus dari si Aldi kepada Sheila, di mana diuji oleh vonis kanker ovarium yang dialami oleh Sheila. Dalam film ini, Aldi betul-betul menunjukkan dan membuktikan kesetiaan dan ketulusannya kepada Sheila. Dalam film ini, Aldi betul-betul menemani Sheila melewati masa-masa sakitnya sampai Sheila betul-betul sudah menyerah kepada takdirnya. Ini kisah cinta yang menarik ya. Menarik banget. Film ini tuh betul-betul mengandung bawang banget. Jadi untuk Sobat Sinema yang mau nonton, kalian wajib bawa tisu sebanyak-banyaknya. Wah, itu juga ya. Tapi kita tinggalkan dulu nih yang sedih-sedih dan yang romantis-romantis ini. Kita beralih ke film bergenre komedi. Apa tuh? Penasaran nih, komedi apa? Di posisi keempat kita punya film bergenre komedi yang bisa bikin kita ngakak habis-habisan. Judulnya itu agak lain, Menyala Patiku. Dari judulnya aja itu udah podcastable banget. Ya benar. Podcastable banget. Film ini tuh menceritakan
kisah 4 detektif cupu, yakni Bene, Boris, Jegel, dan juga Oki, yang mendapatkan tugas atau misi terakhir sebelum mereka dipecat untuk menyamar di panti jompo untuk menyelesaikan atau mengungkapkan kasus pembunuhan anaknya wali kota. Dalam film ini itu digabungkan drama komedi yang absurd, drama komedi plus action kali ini. Karena kan ada action action yang sangat mendebarkan di film ini. Dan ini tuh film yang recommended banget buat kalian yang pengen nonton film komedi, karena film ini tuh betul-betul bikin ngakak dari awal tayang sampai selesai. Makanya kalian wajib nonton nih sih. Wajib banget. Oke, nah kita ninggalin yang sedih-sedih plus romance. Kita masuk ke genre favorit aku, yaitu horor. Wow. Nah, horor nih guys, horor. Ya, yang ada di top ke-6 nih, yaitu Pabrik Gula. Wow, Pabrik Gula. Ya, Pabrik Gula ini bercerita tentang settingannya tuh di pabrik peninggalan Belanda. Wow, pasti seru nih. Pasti serem banget. Karena katanya film ini juga dibuat filmnya karena ada mitos. Kalau pabrik gula itu dibangun karena ada penggalan kepala manusia. Wow, ngeri Pasti banget ya. Dan yang paling bikin merinding, kamu tahu apa? Pabrik gula ini, penonton itu dibawa ke lorong-lorong pabrik gula yang gelapnya minta ampun. Oh, jadi penonton seakan-akan merasakan. Iya, merasa ya. Ya, sambil mereka tuh rasanya sesak nafas gitu. Nah, selain ada Pabrik Gula, aku juga punya rekomendasi film horor juga nih yang duduk di top 6. Yaitu Petaka Gunung Gede. Wow. Nah, kalian tahu Kira-kira nggak? ceritanya tentang apa nih? Petaka Gunung Gede ini buat kalian nih yang suka naik gunung, sebaiknya jangan dulu deh nonton di film. Kenapa? Ya, karena kalau kalian nonton film ini nih, kalian bakal mikir 2 kali sebelum nonton film. Ya, karena nih film bercerita tentang sekelompok pendaki yang melanggar aturan di sana, melanggar pantangan larangan di sana. Nah, otomatis, penghuni gunung tersebut mulai menghantui mereka. Wow, Jadi serem banget pasti nih. serem banget. Karena efek dari hantu penghuninya itu benar-benar dibikin senyata mungkin, seseram mungkin, guys. Wow. Jadi, Buat ya, sobat sinema ya buat sobat yang pecinta horor juga nih, ini adalah rekomendasi film yang bisa kalian pilih ya. mau nonton mana. Dan oke, sobat sinema, kita lanjut ke top film yang ke-7. Di film ke-7 kita punya Sore Istri dari Masa Depan. Film ini tuh bergenre science and fiction yang menceritakan Sore atau istrinya Jonathan yang datang dari masa depan untuk menyelamatkan Jonathan dari penyakit serangan jantung. Awalnya, Jonathan skeptis banget nih dengan Sore atau istrinya ini. Namun, akhirnya dia pun luluh dengan sikapnya Sore terhadap dirinya. Film ini tuh betul-betul romantis banget dan manis banget. Film ini cocok dinonton untuk kalian para pecinta film-film science fiction. Oke, pasti cerita ini manis, hangat, dan sekali. pasti bikin kita mikir tentang kesehatan kita dan masa depan kita juga. Betul sekali, sobat Oke, sinema. di top ke-8 ini ada film Jalan Pulang. Wow, Jalan Pulang ya. Iya, Jalan Pulang nih. Ini filmnya film minimalis, tapi kata-katanya tuh bikin tersentuh. Wow, kira-kira ceritanya tentang apa Nah, nih? ini ceritanya tuh tentang seorang anak yang merantau lama selama 10 tahun dan akhirnya kembali pulang ke kampung halaman bertemu ayahnya karena ayahnya ini lagi sakit. Nah, dari film ini nih bakal muncul momen-momen dimana sedihnya ada, emosinya juga dapat. Karena cerita ini sangat menguras air mata gitu. Wow, jadi
buat sobat sinema yang ingin nonton film ini, kalian juga harus menyiapkan Ya, tisu sebanyak-banyaknya nih. karena ini sedih banget. Iya, karena film ini juga mengandung bawang. Ya, ini nih film yang recommended banget buat nonton bareng keluarga ya. Iya. Oke. Di posisi ke-9, Ya, posisi kebilang ini ada Kang Sola from Kamax Nenek Gayo. wow. Jadi Dari judulnya aja tuh kayak udah unik banget ya. ini ya. Jadi film ini nih tentang film komedi plus film genre horor. Mau jadi mix nih Ya, antara mix, genre horor dan genre komedi, sobat sinema. Nah, ini nih bercerita tentang bayangin aja nih karakter lucu dari Kang Max digabungkan dengan Nenek Gayung yang serem abis nih. Iya, Nah, itu agak unik ya. nah, ini nih, tahu nggak eksperimen berani dari sutradara tuh bener-bener berani banget buat film dari horor ke komedi nih. Iya. Beneran Itu- ya? Itu apa ya? Campuran film yang betul-betul unik banget Ya, di tahun ini. Iya, bener kan. Sobat sinema, buat kalian yang takut nih untuk menonton film horor, kalian bisa mencoba nonton film ini karena film ini gak melulu horor. Di Ya. sini juga ada adegan-adegan komedinya yang bisa bikin kita teralihkan dari ketakutan kita saat nonton film horor. Oke, yang terakhir nih ada top ke-10, ada film yang berjudul Pengepungan di Bukit Duri. Kira-kira ceritanya tentang apa nih? Nah, Pengepungan di Bukit Duri ini bercerita settingannya nih di sekolah asrama anak-anak nih. Terus mereka tuh dikepung sama sekelompok orang yang menggunakan senjata. Wow, jadi ini film bergenre action ya? Ya, action yang pam-pam. Wow. Bener banget guys. Nah, filmnya ini tuh bikin penonton tuh tegang dari awal sampai akhir film. Karena ada adegan Iya, tembak-tembakan. tembak-tembak itu loh. Nah, Jadi, sobat sinema, itulah 10 film terbaik di tahun ini yang sudah kita ulas bersama. ya banget. Terima kasih ya udah. Terima kasih banyak sudah menemani kami untuk menonton podcast kami pada episode kali Episode ini. Aku Nepa. Dan aku Vinci, terima kasih ya udah nonton film ya podcast kita hari ini ya. Ya, sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Bye bye, sobat sinema. Bye.